Iya, iya, silakan, silakan. Boleh. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah, ila Ibrahim, ila Ishak, ila Yakub, itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang terkutuk, setan yang durhaka. Kalau berbicara mengenai bangkit masuk ke alam kubur, itu sudah diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 14. Diterangkan bahwa sang Lucifer, bintang timur, putra fajar, engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, hendak menyamai Tuhan yang maha pencipta. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Apa hubungannya ini? Mari kita buktikan. Apa kata Yesus ketika ditanya di dalam kitab Matius 12? Ditanya oleh ahli Torah, ditanya oleh orang Farisi, Guru, kami ingin melihat satu tanda, ingin melihat satu kode, ingin melihat satu keadaan, ingin melihat satu kejadian yang ajaib. Kami ingin satu tanda darimu. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan jahat. Seulang lagi, angkatan jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam perut bumi, 3 hari 3 malam anak manusia pun di dalam perut, di perut ikan, anak juga di dalam perut bumi. Jadi kalau ada cerita, ada kejadian, ada sesuatu yang terjadi keajaiban, seorang turun ke dalam perut bumi, itu simbol, itu tanda untuk angkatan jahat. Dan memang dalam Yesaya 14, akan tetapi sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau akan diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Apa yang terjadi? Orang-orang akan melihat engkau dan akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan tergoncang. Emang betul. Yesus ketika datang kemudian berupa makhluk halus kepada Paulus, dan juga ketika dia datang kepada penulis di Pulau Patmos, ajaran tentang makhluk bernama Yesus ini menggemparkan dunia. Padahal kalau kita sinkronkan nih, kita cari sinkronisasi benang merahnya antara Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel selama 33 tahun dengan Yesus yang diajarkan oleh Kristen hari ini, itu sangat jauh berbeda. Antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang mengaku-ngaku, akulah bintang timur, sang Lucifer yang engkau aniaya, tunas Daud, gilang gemilang. Jadi saudara, Anda boleh bangga karena memang nubuatannya jelas. Ketika iblis hendak menyamai Tuhan yang maha pencipta, yang maha tinggi, sebaliknya dia diturunkan ke dunia orang mati. Lalu diceritakan orang-orang akan melihat engkau, akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan tergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang berkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya.
Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Ini yang terjadi. Ajaran si Lucifer kemudian bergemah. Setelah kemudian Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Isa alaihissalam, muncul pengajaran sang Lucifer bergemah di atas muka bumi, sehingga Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginsapkan dunia akan dosa-dosa yang dibuat oleh Lucifer tersebut. Jadi jangan bangga, Bung. Simbol bangkit dari kubur adalah tanda angkatan jahat. Simbol keluar dari kubur adalah tanda untuk angkatan tak setia. Dalilnya ada Matius 12. Anda lihat di dalam, di data nomor 38 sampai nomor 40 sampai nomor 42 sekalipun Anda akan tahu. Endingnya di mana? Anda bisa lihat di dalam data nomor 43 sampai data nomor 45. Nanti saya akan jelaskan. Silakan. Keren Jerry, angkatan jahat rupanya. Jawab mau konsep Jerry. Salah tafsir Andik Kusuma. Itu saja. Salah tafsir. Jawab. Salah tafsir. Jawab tapi jangan ngawur-ngawur. Berapa mantap. Bukan masalah ngawur. Lucifer itu siapa? Karena ada dua nih parabol tentang Lucifer. Memang Lucifer setan dengan satu bintang timur Yesus Kristus, dan memang waktu dia lahir ada bintang timur sebagai tanda waktu Yesus lahir. Yang orang Majus pakai tanda, orang Majus dari Baghdad, dari Babel, mencari di mana dilahirkan raja orang Yahudi, itulah tanda bintang timur yang jadi tanda gitu. Jadi kalau mau dibilang Lucifer, Yesus bukan Lucifer gitu. Oke, saya tanggapi. Jadi gini, Bung. Oke lah, Anda mengatakan Lucifer itu ada dua, Yesus dan juga iblis. Saya kalau sebagai seorang Kristen tidak akan mau mempersamakan sembahan saya dengan iblis. Itu satu. Yang kedua, ketika Yesus menerangkan dirinya di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan ketika murid-muridku menerima segala firman itu, mereka percaya bahwa aku utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Saya ulang. Semua firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semuanya telah menerimanya. Dan mereka semuanya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Tak ada lagi firman, karena semua sudah disampaikan kepada murid-muridnya. Pertanyaannya kemudian, di antara lapisan-lapisan, data-data, dalil-dalil, firman-firman, sabda-sabda yang Yesus sampaikan kepada muridnya, adakah kemudian penyampaian Yesus, akulah sang bintang timur? Adakah Yesus mengajarkan akulah yang awal, akulah yang akhir? Adakah Yesus mengatakan akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang? Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ucapan-ucapan ini muncul kemudian dari makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Seperangkat kemudian ucapan-ucapan makhluk ini menghasilkan 13 buku. Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Mengantar manusia menuju kepada keadaan menyembah kepada selain daripada apa yang diperkenalkan Yesus di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Yesus. Yesus menggantikan kedudukan Tuhannya Bani Israel yang tadinya hanya manusia biasa. Pengakuannya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, aku bermukjizat bukan dari diriku sendiri, aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Tuhan yang telah mengutus aku. Dunia harus tahu
bahwa aku selalu mendengarkan engkau, bahwa aku senantiasa taat menjalankan segala perintah yang engkau lakukan kepada aku. Itu kata beliau. Bahkan kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua pekerjaan itu aku kerjakan untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Seketika terjadi hal yang sangat frontal, totalitas frontal. Apa itu? Ketika sosok datang hanya berupa suara, mengaku-ngaku Yesus. Seketika ajaran Nabiullah Isa alaihi salam, Yesus Kristus, berubah menjadi ajaran paganisme. Akulah Yesus. Saya tidak mau, saya tanggapi dulu. Ini Oke, bukan silakan. pagan yang saya percaya, bos. Ini Silakan. bukan pagan, Adinda. Ini bukan pagan yang saya percaya loh. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya. Kalau bukan pagan, silakan tunjukkan. Dia tidak pernah mau mengatakan bahwa sembahlah aku. Dia sudah tahu kalau dia bilang, tunggu, kalau dia bilang sembahlah aku, dia langsung dilempar batu. Dia sedangkan dia bilang aja Abraham belum jadi, saya sudah ada, dia udah dilempar batu gitu Iya, loh. bagus. Jadi dia tahu orang-orang Yahudi pada zaman itu memang orang keras kepala semua yang menantang dia gitu loh. Dan dia percaya dirinya bahwa dia itu diutus oleh Bapa karena dia itu anak gitu loh. Jadi Saya bacakan firman, tunggu firman Oke, yang silakan. menjadi manusia ini, dia minta dipercaya oleh, dia bilang bahwa sudah dipercaya oleh murid-muridnya, dan dia berkata juga bahwa kalau orang percaya dia hidup kekal. Tetapi kepercayaan tidak sampai di Yesus saja, pekerjaan-pekerjaannya juga harus dipercaya sampai selesai, sampai dia disalib, mati dan bangkit. Itu semua kepercayaan kepada Yesus, bukan cuma percaya Yesus utusan sudah selesai sampai situ. Tidak, pekerjaan-pekerjaannya juga dong harus dilihat selama dia hidup di dunia. Oke. Bukan cuma percaya Yesus utusan. Oke, baik. Coba saudara lihat ucapan saudara barusan, dan mohon supaya saudara menyadari itu. Bukan hanya sebatas utusan saja, tapi kita juga harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Satu data yang sangat menarik yang saya lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, kalian harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Manusia, coba lihat. Manusia yang ditentukan oleh Elohim, untuk Elohim membekalinya dengan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian lihat. Keterangan Bible jelas. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Yesus biiznillah. Apa yang dilakukan atas izin Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bungkus itu. Yang kedua, kesaksian Yesus. Bukankah orang berakal itu harus mempercayai seseorang berdasarkan ucapan seseorang, bukan ucapan orang lain? Contoh, Bang Suma berkata, aku ini adalah seorang polisi. Mulutku yang berkata, aku seorang polisi. Kemudian orang lain berkata kepada orang lain yang tidak pernah bertemu langsung dengan saya, Bang Suma itu Tuhan loh. Dia itu Tuhan. Buktinya dia nangkap pencuri, dia kayak gini, bla 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 bla. Hanya orang yang tidak berakal sehat yang percaya itu. Sementara Bang Suma sendiri dengan lisannya, dengan keadaan dan fakta yang ada real, Bang Suma memang polisi. Kesaksian Bang Suma, kesaksian Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata kesaksian Yesus, dia adalah rasul.
Mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan untuk membuktikan dia Tuhan. Kesaktian atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan membuktikan dia Tuhan, tetapi mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan ke benak Anda supaya mukjizat yang dilakukan Yesus menjadikan itu sebagai tanda ketuhanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam pengakuan dia Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti yang mengutus Yesus tidak memberikan kapasitas kepada Yesus untuk mengajarkan kalau dirinya itu adalah Tuhan. Nah, tunggu saya sanggah. Ya. Silakan. Jadi dia bilang tidak berkata-kata terhadap diriku. Jadi berarti memang dia mengakui bahwa dia bersama dengan Bapa itu satu, bekerja sama di dalam pekerjaan dia lakukan itu. Tadi Andi Kusuma sudah katakan ya tentang kesaksian Yohanes bahwa lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Jadi bukan cuma percaya Yesus itu utusan, tidak sampai di situ, tidak titik sampai situ. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan selama dia hidup sampai dia mati, baru mereka bisa percaya juga bahwa ini murid-muridnya percaya bahwa oh ini orang betul-betul Tuhan dan Allahku. Karena ada kesaksiannya Petrus kan, dia bilang kan, kamu percaya aku itu siapa? Anak Allah yang hidup. Tidak semudah itu loh orang mau mengatakan, apalagi di orang Yahudi zaman itu mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah. Waduh, bisa dirajam itu Petrus kalau ketahuan. Lanjut. Oke, saudara, orang Yahudi itu berbangga diri dengan menyebut diri mereka sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan ini identik dengan kami di Islam adalah anak yang soleh. Yesus Ibrani 5 nomor 7 disebut sebagai anak soleh. Kenapa? Karena dia anak Tuhan. Kok bisa? Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Orang yang intim, tunduk patuh, berserah diri kepada Tuhannya, itu disebut sebagai anak Tuhan. Karena mereka seibarat anak. Mereka seibarat anak yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu dalil. Jadi kita orang berakal itu tidak pakai emosi. Orang berakal itu mencari kebenaran karena hidup ini singkat. Salah kita memilih agama, kekal di neraka. Jadi sebutan anak Allah itu familiar bagi Yahudi. Bukan alasan karena Yesus mengaku anak Allah sampai dia itu dibunuh. Enggak. Itu kesaksian-kesaksian palsu. Masakan ada Tuhan gara-gara mengaku sebagai Tuhan dia takut dilempari batu? Tuhan malu, takut mengaku aku Tuhan karena takut dilempari batu. Ini lawak. Saya kasih satu pembahasan yang menarik buat saudara. Tuhan dalam perspektif Yudaism. Bang Palopo turunin aja dulu yang ini nih, mengganggu aja. Aduh, tolong aduh. Tuhan dalam perspektif agama Yudaism itu tidak seperti pelawak. Tuhan yang tidak punya jati diri. Tuhan yang seperti pemain film sandiwara radio. Bukan. Coba kita lihat Yesaya 66 nomor 6. Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Nahum 1:2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuh-musuhnya. Mazmur 37 nomor 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap.
Mazmur 92 nomor 9. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Yesaya 1:24. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang mengakui perlindungan Israel, yang maha kuat untuk Bani Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Belum lagi kalau Anda membaca dalil, bunuhlah, 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 bunuhlah. Tiba-tiba di Kristen, Tuhan yang begitu kejam mendudukkan kemudian hukum-hukumnya yang maha dahsyat, tiba-tiba menjadi bayi. Mama nenen. Apa ini? Ini apa ini? Ada nggak kesinambungan antara metode penyampaian firman Elohim kepada Bani Israel yang menghancurkan semua musuh-musuhnya dengan konsep Kristen? Tiba-tiba Tuhan menjadi letoy. Mama, mama, gendong ma. Ini apa ini? Siapa yang mengusung ajaran kayak begini? Ada. Nabi mana? Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yesus. Yesus mengatakan apa? Takutlah kalian. Maukah engkau aku tunjukkan kepada siapa kalian harus takut? Takutlah kalian kepada Dia yang membunuh manusia, yang membinasakan manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Kok tiba-tiba takut kepada bayi? Mama, mama, mau main bola, ma. Ini pola dari mana datangnya? Mohon maaf nih, mohon maaf. Saya nih hanya mempelajari. Sabar. Zuma babi kau. Kenapa? Kok saya babi? Jangan-jangan kau mau makan saya juga nih. Sabar bang, sabar, jangan emosi. Kita diskusi pakai data, diskusi pakai data. Jangan kayak Dosma, gara-gara pendebatnya tak ada yang menang, dia emosi gila melapor sana sini. Zuma babi kau. Tunggu kau. Jangan gitu. Jangan bahas agama orang lain, banco kau. Ini agama saya yang saya bahas. Islam mencakup semua agama. Kenapa kau sebut agama Kristen? Lah karena agama Kristen datang dengan membawa simbol keislaman. Wah, mana yang simbol bapak Islaman? Mana? Kamu sebut kitabmu yang dari barat itu dengan sebutan apa? Kau datang keluar sudah kau. Ayo saudaraku, damai sejahtera kita, ayo. Kitabmu yang dari barat di bawah penjajah Belanda itu kau sebut apa sekarang? Kitab dari barat kau sebut-sebut keluar di TikTok begini. Lalu kitabmu ini dari mana? Yesus tidak mengenal kitabmu. Kenapa kau tidak mau bahas nabimu sendiri saja? Lah ini nabiku yang sedang mengajarkan wa iya duuna illa syaitanan marira. Kau keluar kau cuma anjing betul kau. Saya bukan makananmu. Jangan kau sebut makananmu, Bang. Kamu habis makan anjing, kau bersendawa. Bau anjing mulutmu. Ya, kamu habis makan babi, bersendawa. Bau babi mulutmu. Jadi jangan kau sebut menu makanan di sini. Oke, diskusi. Diskusi. Kalau perlu panggil Dosma di sini. Panggil Dosma ke sini, kita diskusi. Biar dia rasakan betapa pahitnya perasaan seorang Kristen ketika berhadapan dengan Bang Suma di meja debat. Ayo kan. Gak usah ngancam-ngancam kayak gitu. Gak usah. Abang Palupo saya turun sudah. Ya. Kalau Abang Palupo sendiri ini enak betul kami dengar ini. Dia tidak pernah menghujat Abang Palupo ini. Bukan saya menghujat kau. Ya. Saya hujat apa, Bang? Sudah saya hujat apa? Kami dengar dari bawah kau. Iya, saya hujat apa? Jelaskan saya. Hujat apa? Kau bisa jelaskan tipu sendiri itu. Saya hujat apa? Bisa? Abang salam dari Flores ya buat kau. Iya, sampaikan juga kepada saudaraku di Flores. Salam dari Bang Suma. Oke? Iya, ke Flores kau. Oke. Jangan ngancam-ngancam kayak begitu, Bang, karena bulu-bulu krinyolmu itu tidak bisa membuat bulu saya jatuh. Abang Palupo ganteng. Kalau Abang Palupo ini enak betul. Kami sering dikomalnya Abang Palupo. Kamu kayak Dosma karena kesakitan hati nggak pernah debat Kristen itu menang lawan Bang Suma kayak Dosma kamu. Akhirnya dia bukan mewakili pengacara, dia mewakili penghujat Kristen. Abang Palupo kasih turun Zuma ini. Kenapa, Bang? Dia ini apa ini? Coba kalau Abang Palupo sendiri enak betul kami dengar ini.
Ya kan tidak mesti selera kuping Anda yang kami harus penuhi kan? Ya kan kewajiban di dalam kitab saya untuk menyampaikan itu Coba kan. kalau kasih dengan host sendiri ini enak betul ini. Ya sekarang mari kita bikin enak. Jangan emosi bang. Ayo duduk yang santai. Jangan sampai jangan sampai gemetaran kayak gitulah. Abang Hos, kami turun dulu ya. Saya turun dulu Abang Hos Ganteng. Emosinya Bang. Tunggu Juma tidak ada baru saya naik ini. Saya panas kalau ada Juma di sini nih. Bang Suma, saya sapa dulu Pak Agus. Ini dari Kristen atau Muslim? Pak Agus, monitor Pak Agus. Tabe semput teta mak juhur dulu. Puramo. Oh Puramo, ya oke. Ya oke. Apa orang kecende dukun. Apa-apa masalah yang lain, lanjut aja. Males. Oh siap. Pak Agus ini Ya Kristen sudah kalau atau- gitu saya ngintip aja. Silakan. Kelihatannya teman-teman Oten malas dengan saya. Jangan Bang Juma di sini aja udah. Biar diajar langsung. Jangan. Wah, ini ada tamu baru ini. Assalamualaikum, Bang Juma. Alhamdulillah ada tamu baru nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Aduh, Edwin. ngelek ini. Mulai banyak tembakan dari bawah nih. Wah. Sabar dulu. Dikondisif dulu. Teman-teman dikasih kenceng dulu ya. Tap ini mulai ngelek ini. Aduh. Bang Edwin, Muslim apa Kristen Bang? Aduh. Bang Edwin, monitor. Oke, Bang Edwin, standby di bawah dulu Bang ya. Oke, siapa ini Jen? Ganteng. Selamat siang, Muslim Kristen. Selamat siang, Kristen. Kristen abangku ya. Oke, selamat datang di Komal Edukasi Bang ya. Di sini kita ngobrol santai, mencari kebenaran bukan pembenaran. Soal keimanan di sini Bang, abang mau menuhankan asbak rokok, pohon mangga, apalah jengkol, nggak ada urusan Bang ya. Di sini adalah room edukasi. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan kepada Bang Suma? Silakan. Bang Palopo, mohon maaf ditanya dulu. Begini, Apakah dia dalam keadaan tidak ada yang panas? perlu saya pertanyakan. Di sini saya menyampaikan bahwasanya ada nggak agama atau menteri agama menyuruh kalian untuk menyenggol-nyenggol agama lain atau ustaz-ustaz menyuruh untuk menyenggol-nyenggol agama lain, ada nggak? Saya jawab. Silakan Aki. Oke, baik. Jadi gini, saudara. Kristen itu diajarkan dari barat, Islam diajarkan dari timur. Dua agama ini kemudian bertemu di Indonesia. Islam agama tablik, agama syiar. Kristen juga agama syiar. Apa itu? Kristen agama yang menjalar di bumi, mencari pengikut, menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Matius 28 nomor 19. Al-Quran juga menjalankan amanat dari langit. Sampaikanlah meskipun satu ayat. Jadi dua agama ini kemudian memiliki misi yang sama. Kristen penginjilan ya, di dalam Markus 16:15 beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita harus maklum di situ. Oh, Islam, Kristen memiliki misi yang sama rupanya. Berlomba menyampaikan kebenaran-kebenaran. Nah, berjalannya keadaan ini di antara dua agama syiar ini ada yang offside, melanggar tata krama kenegaraan, budaya, sosial. Apa itu? Agama Kristen mengajarkan agamanya dengan mengutip istilah-istilah Al-Quran. Satu, agama Kristen disebarkan oleh oknum-oknum misionaris dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Karena memang itu adalah program. Bagaimana kemudian Kristen menyerupai orang-orang mayoritas di mana Kristen akan diajarkan. Maka ke Indonesia mayoritas Islam, Kristen memiliki karakteristik yang dimirip-miripkan dengan agama mayoritas penduduk Indonesia, yaitu Islam. Maka kitabmu disebut Alkitab, Tuhanmu disebut Allah.
rasul, imam, dan seterusnya. Itu dipakai di agama saudara untuk apa? Untuk menjalankan misi syiar tadi. Islam alhamdulillah malu menggunakan istilah-istilah di luar Islam. Islam alhamdulillah jijik mengatasnamakan Tuhannya agama pagan dengan menggantikan Tuhannya Allah. Alhamdulillah, Islam masih tetap pada koridor hak kebenaran. Sedangkan agama saudara, coba Anda lihat. Oke. Sudah tahu? Perkataan Bang Juma memang ada betulnya dan ada juga Masya yang tidak Allah. betul. Ya, yang betulnya aja diambil, Bang. Silakan. Iya. Hah? Pangkas. Ada yang mau cukur rambut panjang, Bang? Cukur dulu. Oke, kita sapa dulu Fendri. Selamat siang saudaraku. Muslim Kristen. Fendri open mic. Fendri, oke, standby di bawah ya. Oke, lanjut. Ada yang kok darah Yesus untuk siapa sih? Lanjut. Ya, itu tadi. Makanya saya mengawali iyad'una min dunihi illa inatha. Ayat ini menjelaskan dosa perbuatan syirik dan kesesatan yang sangat jauh yang dialami oleh mereka orang-orang musyrik. Pada dalil ini kemudian Allah menjelaskan betapa bentuk perbuatan syirik yang orang musyrik lakukan ini, penyembahan terhadap selain Allah, hanyalah inas. Apa inas itu? Berhala. Berhalanya lucu, karena berhala ini yang mereka sembah, terkadang mereka buat sendiri dengan tangannya. Dengan tangan mereka membuat berhala-berhala itu, lalu mereka jadikan sebagai simbol atau mediasi terhadap apa yang mereka sembah. Karena kenapa sembahan-sembahan mereka itu disebut inas? Karena sembahan mereka memiliki kelemahan. Ini Islam menjelaskan itu melalui Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran melihat, meninjau, meneliti, menelaah apa yang terjadi di tengah-tengah kita, adanya gerakan-gerakan pemurtadan, hamilisasi yang sedang kami tangani, indomisasi yang kadang merebak di tengah-tengah kita ketika banyak bencana, ada bencana, mengantarkan kita untuk menjelaskan ini. Jangan mau, karena di luar Allah itu inas, sembahan-sembahan yang penuh dengan kelemahan. Nah, maka orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada inas, sembahan-sembahan yang punya kelemahan ini, kita ajarkan kepada umat kita, jangan mau, jangan percaya. Sembahannya punya kelemahan. Yang mereka sembah itu makhluk, yang mereka sembah itu adalah ciptaan, yang mereka sembah itu tidak mengajarkan untuk menyembah dirinya, yang mereka sembah itu justru mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Salahkah kemudian ketika kita angkat bicara, ketika nama Tuhan kita dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Salahkah ketika kita angkat bicara, ketika nama kitab suci Al-Quran yaitu Alkitab diambil, dicaplok masuk ke dalam kitab mereka? Adalah hal yang wajar bagi mereka. Kenapa? Misi mereka adalah misi agung menurut mereka. Tapi menurut kita, kita harus bertahan. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya syaitan. Kalau setan datang memanipulasi, hal benar menjadi salah, hal salah menjadi benar, saudara-saudaranya pun demikian adanya. Karena dalam Al-Quran menerangkan bisikan setan itu berasal dari dua unsur, minal jinnati wan nas, dari jin, iblis, manusia, kafir. Itu jelas. Kaidah ini nggak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Jadi kalau orang Nasara membahas orang Yahudi, wajar. Karena Yahudi, Nasara datang kemudian menjelaskan tentang orang Yahudi. Pengajaran Injil Nabi Isa alaihissalam menjelaskan tentang Torahnya Nabi Musa. Orde baru datang memperbaiki yang perlu diperbaiki di orde lama. Wajar orang-orang yang hidup di orde baru menjelaskan, mengurai, mengevaluasi, meluruskan
menata lebih baik, mengatur lebih tertata, tatanan-tatanan yang menurut Orde Baru wajib diperbaiki apa yang pernah terjadi di Orde Lama. Begitu juga reformasi. Orang-orang yang hidup pada masa kemudian Orde Baru jangan alergi dengan keadaan situasi pembaikan, pembenaran, pembetulan yang ada di reformasi. Jangan. Anda mungkin jenderal pada masa Orde Baru, begitu reformasi Anda sudah pensiun. Keputusan, kebijakan, kewenangan yang Anda punya pada saat Orde Baru, Anda hebat, bintang bertaburan di pundak. Tapi ketika masuk reformasi, tiba masanya Anda pensiun, kebijakan dan wewenang Anda terbatasi. Dan yang tampil sekarang ini adalah jenderal-jenderal baru yang duduk di masa reformasi. Kebijakannya, kewenangannya demi kebaikan harus didengarkan demi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu. Beginilah Al-Quran adanya. Jangan alergi. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas tentang orang munafik, tentang orang zalim, tentang orang kafir. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Taurat. Jangan alergi ketika Al-Quran membahas Injil. Dan kitab-kitab yang dibentuk, yang ditulis oleh tangan-tangan manusia yang bukan firman Tuhan dan berkata ini adalah firman Allah. Jangan alergi dengan itu semua. Siapkan diri Anda. Pasang kuping, pasang mata, pasang otak, pasang pemikiran untuk mendengarkan kebenaran Al-Quranul Karim sebagai dinul Islam, sebagai dinul haq, sebagai agama yang diajarkan oleh Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau Anda keberatan, silakan Anda bikin nabi baru, silakan Anda bikin kitab baru yang mungkin bisa mengalahkan kesempurnaan Al-Quran. Lantas Anda mengatakan, ini loh kitab baru, sekarang Al-Quran sudah masa Orde Lama, Orde Baru. Sekarang ada kitab baru lagi. Apa itu? Kitab terjemahan. Oh maaf. Yang Anda gunakan hanya terjemahan-terjemahan dari Orde Lama dan Orde Baru. Enggak makan sama kami, enggak matching sama Quran. Ya. Tergerus oleh zaman, tergelus oleh ilmu pengetahuan, tertindas oleh kebijakan-kebijakan ilmu pengetahuan, disiplin ilmu. Sedangkan Quran 1400 tahun silam tak tergoyahkan. Silakan Anda bikin kitab baru, aturan baru, undang-undang baru, perjanjian baru. Silakan Anda buat sehebat mungkin. Tapi ingat, kalau Orde Baru masih bisa mempertahankan kedikdayaan masanya, eranya, aturan-aturannya, kebijakannya, seperangkat semua yang ada di dalamnya itu bisa dipertahankan untuk mengokohkan negara, kenapa harus ada reformasi? Kalau adanya perubahan, implementasi yang harus terurai dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, silakan. Lakukan revolusi, lakukan reformasi. Tapi ketika itu kemudian melawan nurani sanubari Nusantara, maka Anda akan disebut sebagai pemberontak. Begitu juga kalam Allah, begitu juga aturan Allah. Ketika aturan Allah itu ditegakkan dan tidak bisa kemudian Anda patahkan dan Anda masih berusaha untuk mematahkan, maka kedudukan Anda di hadapan pencipta langit ini hanya sebagai seorang zalim yang kufur. Nah, sekarang apa permasalahannya? Tegakkan kekufuran Anda, tegakkan kekafiran Anda, tegakkan kemudian agama dan ajaran Anda, perkuat pertahanan Anda. Jangan alergi dengan kebenaran yang kami suarakan. Inilah Islam. Tak bisa dibatasi Islam itu. Tak bisa. Selama kami umat Islam tidak kemudian melakukan sesuatu yang melanggar apa yang menjadi aturan di negara kita ini. Itu yang perlu saudara pahami. Baik, ya, kita sapa dulu Kuda Jantan. Selamat siang, Muslim Kristen saudaraku. Muslim bang, Muslim, waalaikumsalam. Oke, izin bang, kita kasih sesuatu buat saudara kita Kristen bang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan.